Sesuai Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok TNI tersebut, dilakukan dengan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam melaksanakan operasi militer, maka dilaksanakan latihan secara bertingkat dan berlanjut yang puncaknya adalah latihan gabungan. Di pertengahan tahun 2014, tepatnya tanggal 19 Mei hingga 6 Juni 2014, TNI telah menggelar latihan gabungan TNI atau Latgab TNI dengan melibatkan 15.108 prajurit yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Pada latihan gabungan TNI tahun 2014, TNI Angkatan Laut mengerahkan 5.129 prajurit yang didukung 33 unsur KRI, terdiri dari 2 kapal markas, 1 kapal selam, 8 KRI yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Amfibi, dan 22 unsur KRI yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Laut. Selain unsur kapal perang, TNI Angkatan Laut juga menerjunkan unsur pesawat udara dari Pus Penerbal yang terdiri dari 3 helibel, yaitu P-61, 6 pucuk roket multilaras RM-70 Grad, dan 6 pucuk howitzer 105 mm. Seluruh rangkaian kegiatan latihan diawali dengan upacara pembukaan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Hari ini kita akan menyelenggarakan latihan gabungan TNI 2014 sebagai bagian dari aplikasi dari kebijakan pembinaan dan pengembangan serta program penguatan interoperability TNI dalam rangka membangun kesatuan operasional dari unsur darat, laut maupun udara. Latihan posko di PMPP Sentul Bogor, gelar kesiapan serta embarkasi pasukan dan material di Dermaga Ujung Kormatim, Surabaya. Sementara manuver lapangan, latihan gabungan TNI tahun ini dilaksanakan di Laut Jawa, Samudra Hindia, di Pantai Banongan, dan di Pusat Latihan Pertempuran Korps Marinir TNI Angkatan Laut Karangtekok, Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur, dengan menampilkan seluruh kemampuan tempur prajurit TNI beserta alutsista yang dimiliki. Birawa 5360, Baringan 026, Birawa 5360, ganti. Pada tahap manuver lapangan, TNI Angkatan Laut melaksanakan penembakan dengan menggunakan berbagai senjata strategis. Kondon 5, 4, 3, 2, 1, tembak. Antara lain penembakan roket RBU-6000 oleh 3 kapal kelas Parchim dan penembakan bom laut oleh kapal kelas Van Spijk, yakni KRI Ahmad Yani 351, KRI Yosudarso 353, dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dalam rangka menghadapi bahaya serangan kapal selam. Sementara itu, untuk menghadapi serangan atau sasaran kapal permukaan dilaksanakan penembakan rudal Exocet MM40 oleh KRI Sultan Iskandar Muda 367 dan KRI Sultan Hasanuddin 366. Kemudian penembakan rudal C802 oleh KRI Yosudarso 353 dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355. Serta penembakan meriam oleh unsur kapal perang kelas Sigma dan Van Spijk. Sedangkan sasaran yang di luar jangkauan tembak KRI
maka penghancuran sasaran dilaksanakan oleh unsur-unsur udara dari Komando Tugas Gabungan Udara melalui serangan udara langsung, dan kemudian untuk menyerang serta menghancurkan sasaran-sasaran lain dibutuhkan tambahan endurance, maka dilaksanakan air refueling, yaitu pengisian bahan bakar di udara oleh Kogas Gabungan Udara. Sebagai puncak serial latihan gabungan TNI 2014, dilaksanakan pendaratan amfibi yang dilaksanakan oleh Komando Tugas Gabungan Amfibi untuk menggempur musuh dalam rangka merebut dan menguasai kembali tumpuan pantai yang telah dikuasai lawan. Namun karena kekuatan musuh berupa benteng perkubuan yang berada di pantai utara Asem Bagus dapat membahayakan alutsista dan personil pendarat, maka dilaksanakan GKK lintas heli yang kemudian dilanjutkan dengan bantuan tembakan kapal oleh unsur-unsur KRI dan bantuan tembakan udara oleh Komando Tugas Udara Gabungan terhadap sasaran darat dan terencana pada koordinat yang telah ditentukan. Setelah sasaran dapat dihancurkan, kemudian gelombang pendaratan mulai diluncurkan dari sejumlah KRI dengan mendaratkan satu kompi tank amfibi untuk selanjutnya bergerak taktis menggempur kekuatan musuh di pantai. Gelombang kedua terdiri dari kompi pendaratan pendarat amfibi yang mengangkut pasukan untuk menyerang maju bersama kompi tank dengan kerjasama infanteri tank untuk menduduki sasaran-sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Gelombang ketiga dari unsur Ranratvip mendarat untuk membantu pasukan yang lebih dulu mendarat dan menghancurkan kedudukan musuh yang masih berada di sekitar pantai. Pendaratan berikutnya adalah gelombang keempat yang terdiri dari 2 unit landing craft unit dan 6 unit kendaraan amfibi pengangkut artileri dengan unsur artileri medan yang terdiri dari 2 pucuk roket multilaras RM-70 Grad dan meriam howitzer 105 mm untuk menempati titik styling penembakan sesuai koordinat yang telah ditentukan guna memberikan tembakan artileri medan terhadap sasaran-sasaran musuh. Gelombang atas panggilan mendarat dengan unsur kendaraan amfibi pengangkut artileri yang mengangkut 4 unit howitzer 105 mm. Selanjutnya menuju styling penembakan sesuai koordinat yang telah ditentukan. Setelah howitzer masuk styling penembakan, gelombang atas panggilan selanjutnya mendarat dengan menggunakan landing craft unit mengangkut 2 unit roket multilaras RM-70 Grad menuju styling penembakan yang telah direncanakan. Selanjutnya 3 unit helikopter pengangkut pasukan melaksanakan lintas heli ke sasaran untuk merebut dan menduduki sasaran yang dapat mempengaruhi dan menentukan dalam pelaksanaan perebutan tumpuan pantai pada operasi amfibi. 2 unit roket multilaras RM-70 Grad dan 3 pucuk howitzer 105 mm yang telah masuk styling langsung melaksanakan penembakan secara berturut-turut, yaitu pertama tembak tinjau sebanyak 4 butir oleh roket multilaras RM-70 Grad dan 4 butir dari meriam howitzer 105 mm. Kedua, penembakan pelaksanaan sebanyak 76 butir dari RM-70 Grad dan 30 butir dari meriam howitzer 105 mm. Untuk menuntaskan serbuan dilaksanakan penembakan salvo terhadap sasaran sebanyak 40 unit oleh RM-70 Grad. Seiring dengan dilaksanakannya operasi amfibi, Komando Tugas Gabungan Lintas Udara menerjunkan 1 brigade pasukan Linut pada dropping zone sepanjang 3,3 km dengan mengerahkan 12 pesawat C-130 Hercules dan 2 pesawat sebagai escort. Kemudian dilanjutkan dengan serangan darat gabungan.
Latihan tertinggi TNI yang dipimpin Letjen TNI Ludwig Paulus ini disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Profesor Insinyur Purnomo Yuskiantoro MSc, MA, PhD, Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Muldoko, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Ida Bagus Putu Dunia serta pejabat sipil maupun militer. Latihan gabungan TNI 2014 bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan satuan dalam operasi gabungan TNI guna mewujudkan kesiapsiagaan operasional yang tinggi dalam rangka menghadapi setiap bentuk ancaman dan gangguan yang mungkin timbul. Sedangkan sasarannya adalah sebagai upaya membangun dan mensinergikan kemampuan dan kekuatan antar matra guna menjamin efektivitas dan efisiensi operasional Komando Tugas Gabungan yang sewaktu-waktu dibentuk dalam menghadapi kontingensi. Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh prajurit atas suksesnya penyelenggaraan latihan gabungan TNI 2014 ini. Hal itu dilakukan Panglima TNI saat upacara penutupan latihan gabungan TNI 2014 di Dermaga Ujung, Komando Armada Eri Kawasan Timur, Saya ingin Surabaya. menyampaikan ucapan dari Menteri Pertahanan atas nama pemerintah kepada seluruh prajurit TNI yang terlibat sebagai peserta latihan. Jalesveva Jayamahe.